Sistem keuangan di Indonesia. Di dalam sistem keuangan terdapat pasar keuangan yang terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, jasa gadai, dan LKM. Dan bank yang terdiri dari bank umum dan BPR. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal inilah yang membedakannya dengan bank umum. Automated Teller Machine. Dalam ketentuan PBI nomor 8 tahun 2006 dan Surat Edaran nomor 8 DP-BPR tahun 2006 tentang BPR, kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan sendiri oleh BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor induknya. Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM melalui kerjasama dengan bank umum dapat dilakukan sampai luar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor induknya. Kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan ATM tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK dan peraturan pelaksanaannya. BPR yang bertindak sebagai penerbit kartu ATM wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran atau DASP dengan tembusan kepada DKBU atau KBI setempat. BPR dapat bergabung dalam jaringan bersama ATM atau shared ATM melalui Bank Umum Mitra BPR atau merupakan anggota tidak langsung shared ATM. Dalam hal kegiatan ATM diselenggarakan melalui kerjasama dengan Bank Umum, BPR dapat bertindak sebagai penerbit kartu ATM atau bukan penerbit kartu ATM sebagai co-branding dan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada DKBU atau KBI setempat. Menurut PBI nomor 11 tahun 2009 tentang alat pembayaran menggunakan kartu, kewajiban para pelaku antara lain menggunakan sistem yang aman dan andal, selalu memelihara dan meningkatkan teknologi APMK, memiliki SOP, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, melaksanakan audit berkala dan lapor kepada Bank Indonesia. Menurut PBI nomor 8 tahun 2006 dan Surat Edaran DP-BPR tahun 2006 tentang BPR, kegiatan kas di luar kantor dengan menggunakan kas mobil, kas terapung, dan payment point hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kantor induknya. Kegiatan kas mobil, kas terapung, dan payment point adalah kegiatan pelayanan kas meliputi menerima angsuran kredit, menerima setoran dan melayani penarikan tabungan bagi nasabah, menerima titipan dana dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito, menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya. Pencairan kredit tidak termasuk proses persetujuan kredit. Kebijakan terkait layanan EDC bekerja sama dengan BPR lain. Yang pertama, layanan terbatas pada pembayaran tagihan nasabah atau non-nasabah kepada pihak ketiga. Dan yang kedua, tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain, seperti setoran, atau penarikan tunai dan transfer atau pemindah bukuan. Automated Deposit Machine atau ADM. Kebijakannya yang pertama, tidak memerlukan perizinan, cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dalam hal ini adalah pengawas. Tidak diperkenankan membuka menu transaksi tanpa menggunakan kartu atau cardless transaction, sehingga nasabah BPR tidak dapat akses terhadap ADM. Money Remittance. Kebijakan yang pertama adalah BPR melakukan kerjasama dengan Bank Umum sebagai subagen layanan jasa keuangan pengiriman uang atau money remittance. Kerjasama hanya sebatas incoming transfer. Pembayaran uang kepada beneficiary atau incoming transfer hanya dapat dilakukan dengan mata uang rupiah dan BPR tidak menanggung risiko kurs. Pengkreditan rekening BPR oleh Bank Umum yang melakukan kerjasama dengan BPR diupayakan secara real time atau paling lambat pada tanggal T+1. BPR tetap memenuhi fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong pengembangan usaha produktif di wilayahnya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan BPR dalam penyelenggaraan produk dan layanan berbasis TI. Pertama, dibuat dalam rencana kerja tahunan. Yang kedua, kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang telah memperhatikan faktor keamanan dan kelancaran operasional, termasuk memastikan business continuity plan
dan disaster recovery plan secara efektif. Didukung oleh kebijakan, sistem dan prosedur penanganan teknologi informasi, sistem pengamanan data yang memadai atas data kerahasiaan bank, serta SDM. Dan yang keempat, terdapat program perlindungan dan edukasi nasabah. Hasil penelitian pengembangan layanan atau produk BPR berbasis TI. Rancangan pengaturan terkait produk dan layanan BPR berbasis TI yang pertama adalah penyelenggaraan produk dan layanan berbasis TI mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas BPR baik dari sisi permodalan maupun infrastruktur pendukung. Yang kedua, kejelasan jenis produk atau layanan berbasis TI dan ragam fitur layanannya. Yang ketiga, persyaratan dan tata cara perizinan. Dan yang keempat, hal-hal yang harus dipersiapkan oleh BPR diantaranya infrastruktur pendukung, good governance, sumber daya manusia, mitigasi risiko, dan kemampuan permodalan.